Ketemu lagi bersama Seno Sableng dengan tema di sekitar kita. Tema hari ini adalah mengenai Satrio Piningit. Satrio Piningit. Zaman dulu di tahun 80-an, saya masih kecil, sering melihat orang tua saya membaca majalah penyebar semangat. Di situ ada ramalan Joyoboyo, dan di situ dikatakan Indonesia akan makmur dengan adanya kedatangan Satrio Piningit. Dan kadang-kadang ramalan itu kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi di saat kita kedatangan dan nyata ramalan itu, kadang-kadang kita menolak tanpa disadari. Nah, jika ramalan itu sudah ada dan nyata, kenapa kita tidak mensyukuri? Saya rasanya bersyukur sekali. Kebetulan saya lahir di Orde Baru, zamannya Presidennya Pak Soeharto. Terus Pak Soekarno saya belum lahir. Terus Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Abdul Rahman Wahid, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Susilo. Setelah itu Pak Jokowi. Nah, kita bisa melihat bahwa kedatangan Satrio Piningit itu semerta-merta tidak terlihat kapan datangnya, oleh siapa. Hanya merupakan ramalan. Tapi terlihat sekarang semua presiden menurut saya baik. Semua presiden menurut saya baik. Buktinya negara ini masih utuh. Negara ini ada wilayah, ada pemimpin, ada rakyat, diakui di seluruh dunia. Nah, artinya semua pemimpin baik. Tinggal kita mau nggak bahwa apa yang dimaksudkan dengan ramalan Satrio Piningit. Kalau pribadi saya melihat dari sosok Pak Jokowi yang tidak menyangka beliau, saya sudah melihat filmnya, beliau lahir dari pinggiran bantar kali dan bahkan digusur berkali-kali dan mengalami susah dengan zaman sama dengan orang tua. Terus beliau sempat membeli musik metal zaman itu, rock and rock kalau cerita filmnya, sampai beliau bisa kuliah, sampai beliau menjadi tukang kayu, menjadi pengusaha mebel, menjadi wali kota di Solo, menjadi gubernur di DKI, sekarang menjadi presiden. Prosesnya panjang sekali. Nah, sekarang Indonesia dibangun dengan, saya melihat dulu tahun 97 saya merantau ke Jakarta, itu melihat di pinggiran Kalimalang itu tiang-tiang gede-gede besar. Saya waktu itu tidak tahu buat apa. Ternyata udah jadi sekarang. Namanya tol becak kayu. Terus saya dulu pernah sampai ke perbatasan Kucing. Jalurnya itu susahnya minta ampun. Tapi kalau melihat dari berita yang sekarang, itu semuanya sudah terbentuk. Benar seperti Pak Jokowi pidatonya, membangun peradaban.
Bu Sri Mulyani juga mengatakan, berhadapan sama dengan kita memiliki rumah. Jika rumah kita itu tidak ada fasilitasnya jalan, itu sangat tidak mungkin. Terus saya ingat jalan tol Jagorawi itu tahun berapa dibangun? Belum banyak mobil. Mulai tahun 2010 mungkin itu sudah mulai full macet. Cikampek, Jagorawi, tol yang dulu sampai ke yang tol paling mahal sekarang juga full. Sekarang full. Yang dulu tolnya itu sampai ke lupa saya tol apa itu. Sekarang juga full. Kita bersyukur bandara ada di mana-mana. Pelabuhan ada di mana-mana. Kita bisa membangun dan mengkondisikan pabrik ada di mana-mana. Karena kita punya pelabuhan, punya bandara. Kalau di negara tetangga kita itu mau bangun pabrik mikirin pelabuhannya di mana, mikirin bandaranya di mana. Jadi kita harus bersyukur. Jangan bicara hari ini, bicara manfaatnya ke depan jauh melangkah. Kalau kita berpikir, harusnya berpikir melangkah, bukan jalan di tempat. Jangan hari ini ngisi perut. Kita harus berpikir bagaimana besok perut bisa terisi, bukan isi perut. Nah, marilah kita menggunakan logika. Jadi kita harus lebih berpikir dengan akal sehat. Dengan akal sehat, dengan hati yang lapang, dengan pola pikir yang luas, lebar, sedalam-dalamnya, dimanfaatkan untuk kebaikan. Terima kasih, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Seno Satlem.